Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jalannya etapa ketiga Tour de Flores yang akan berlangsung hari ini, kita segera bergabung bersama reporter Erik Himawan dan juru kamera Rio Cornelianto, serta pilot drone Muhasin Jalal yang kini berada di ND Flores. Halo, selamat pagi Erik. Bagaimana persiapan di etapa ketiga hari ini? Ya, selamat pagi Nastiti. Saat ini persiapan dari etape ketiga dari ND menuju Bajawa sudah siap 100%, dan tadi juga sebelum ada acara yaitu tarian dari Gawi khas dari ND untuk menyambut para pejabat ataupun para pembalap internasional yang memang saat ini sudah tiba di kantor Bupati ND. Sementara itu, Nastiti, saya ingin melihat bagaimana persiapan race kali ini. Saya sudah bersama dengan race director Pak Jamaluddin. Selamat pagi Pak Jamaluddin. Selamat pagi. Ya, Pak Jamaluddin, bisa dijelaskan sebenarnya rute ke etape ketiga ini seperti apa nih Pak? Kalau rute hari ini lumayan berat, lebih berat dari rute etapa 2. So kalau hari ini kita ada satu host kategori climb itu. Jadi host kategori climb ini memang ketinggiannya lebih dari 1.200 meter di paras laut. Jadi, dan di samping itu kita ada 3 climb lagi, yaitu satu kategori 4 dan ada satu lagi kategori 2 dan satu kategori 1. Jadi bisa dilihat di race manual, ada profilnya. Yang kalau kita lihat juga bagaimana beratnya etapa menjelang finish. Oke. Tapi sejauh ini untuk pembalap yang ada di sini itu sudah siap semua Pak ya? Sudah siap. Kalau kita lihat kemarin, walaupun mereka dengan finishnya di ND ini lumayan berat juga dan penurunan juga lumayan bahaya, tapi semuanya happy ya. Pembalap-pembalap ini memang sudah mentalnya sudah siap untuk tanjakan. Gitu. Terus yang terakhir Pak Jamal, bisa kita katakan ini merupakan pertama kalinya di Tour de Flores diadakan di Indonesia bagian timur. Terus tanggapan Pak Jamal sendiri sebagai race director yang berasal dari Malaysia seperti apa nih Pak? Kalau saya lihat ini potensi yang amat bagus. Ya, karena inilah pencetus awal kepada bagian timur Indonesia. Jadi kalau ada provinsi-provinsi bagian timur yang lain untuk menjadikan event seperti Tour de Flores ini, itu akan membawa wisata Indonesia itu ke dunia. Ya, kerana apa? Kita yang pertama untuk menjangkau ke Flores tidak terlalu gampang untuk ke sini. Tetapi dengan ada event-event seperti ini, itu infrastrukturnya akan bertambah bagus, hotel bertambah bagus, dan pastinya wisata juga bertambah bagus nanti. Jadi dengan situ ekonomi masyarakat di sekitar sini juga bertambah bagus. Jadi semuanya akan naik bersama-sama dengan event itu. Ya, terutama seperti ini Tour de Flores, saya yakin event ini akan menjadi event yang besar. Karena sekarang juga kalau kita lihat di seluruh website online ataupun media online di dunia sudah ada Tour de Flores di situ. Ya, jadi itu. Siap, terima kasih banyak Pak Jamaluddin atas informasinya. Oke, Nastiti, saya juga akan melihat bagaimana kondisi dari pembalap yang memang saat ini sudah bersiap di kantor Bupati yang ada di ND sini. Dan saya juga akan melihat di sini juga ada terlihat mobil ambulans yang sedang bersiap di sini. Saya akan melihat Nastiti bagaimana kondisi dari para pembalap. Memang rencananya di sini ada sekitar 60 pembalap yang nantinya akan di tujuh bawah. Lalu kita lihat Nastiti bagaimana di sinilah nantinya para pembalap akan melakukan race. Bisa kita lihat ini Nastiti, ada pembalap dari Lipo Group, ada juga dari sponsor dari beberapa lainnya, dari Rusia, dari Australia, ini juga ada dari Korea. Bagaimana suasana dari Tour de Flores ini, para pembalap yang memang saat ini sedang memasuki untuk melakukan registrasi ke sana. Oke, Nastiti, saya juga akan mencoba mewawancarai salah satu pembalap yang ada di sini ya. Seperti apa persiapan mereka, dan di sini mereka sedang melakukan registrasi. Jadi kita ingin melihat sejauh apa. Dan saat ini kita bisa lihat Nastiti, mereka sedang melakukan tanda tangan. Tanda tangan ini merupakan salah satu bukti bahwa mereka hadir dalam etape ketiga ini.
Dan sebenarnya itu saya juga ingin melihat Nasiti bagaimana di sini juga ada para pejabat yang saat ini hadir dalam Tour de Flores 2016. Ini saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan dari, saya setuju juga di sini ada Pak Saleh Hussein. Selamat pagi Pak Saleh Hussein. Pagi. Oke Pak Saleh Hussein, di sini kan salah satu putra dari NTT. Tanggapannya seperti apa Pak dengan adanya kegiatan seperti ini Pak? Ya, saya kira dari kegiatan Tour de Flores yang pertama ini pada tahun 2016 kita melihat bahwa dengan kegiatan ini maka Flores akan dikenal luas di berbagai mancanegara. Nah, tentu dari kegiatan ini pasti dampaknya akan sangat-sangat besar, yaitu tumbuhnya para wisata di NTT khususnya di Pulau Flores. Nah, tentu ini adalah kegiatan tidak hanya oleh panitia, tapi ini adalah kegiatan seluruh masyarakat NTT, masyarakat Flores. Maka itu sudah selayaknya seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi. Jangan sampai ini karena kegiatannya panitia maka panitia saja yang melaksanakan, tapi harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat bahu membahu sehingga kegiatan ini nanti kedepannya akan lebih sukses lagi. Oke, Pak Salih, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak ya. Oke pemirsa, Nasiti saya juga akan melihat bagaimana saat ini pembalap yang saat ini sedang melakukan registrasi. Bisa kita lihat di belakang saya sini ada pembalap dari Jepang yang saat ini sedang melakukan registrasi. Dan memang rencananya untuk etape kedua dari ND menuju Bajawa ini ada sekitar 15 tim saat ini. Saya juga ingin mencoba mewawancarai mereka lagi pada ngantri di sana Nasiti. Kita lihat ya bagaimana persiapan dari para pembalap yang ada di sini. Dia juga setelah melewati etape 1 dari Larantuka menuju Maumere, sekarang dari Maumere menuju ND, sekarang ND menuju. Excuse me, can I interview for 1 second? Yeah, sure. Yeah. Do you any preparation for this third stage? For this stage or the whole trip? This stage. Well, we're trying to be as good as possible and make a good race out of it and try to get as best result as possible as well. Okay. What's your name? Sorry. Bart. Bart. You are from Netherlands, Holland. Holland. Yes. Okay. Holland. Bart. How do you expect about Pulau Flores in Indonesia? The view, I absolutely love. When we were racing, we don't have a lot of time to look at the view, but sometimes look at like 5 seconds, and it's absolutely beautiful. I really love it. And if I got the time and money to get back someday, I definitely will because it's wonderful. Wonderful. Yeah. Thank you so much, Bart. Yeah. Good luck for your race. Thanks. Thank you, Bart. Oke, Nasiti, memang saat ini para racer sangat bersemangat untuk melakukan Tour de Flores etape ketiga ini dari ND menuju Bajawa itu sekitar 123 km. Dan di sini, Nasiti, kita lihat ada timnas dari Indonesia. Selamat pagi, Bang Robin. Bang Robin, gimana Bang persiapan hari ini, Pak? Semangatnya lebih besar dari kemarin. Lebih besar dari kemarin ya. Oke, Bang Robin, terima kasih. Semoga sukses Bang ya. Ya, Nasiti, beginilah kemeriahan dari Tour de Flores 2016 yang memang ini merupakan ajang internasional bagi Indonesia untuk memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Pulau Flores, khususnya Nusa Tenggara Timur. Demikianlah laporan kami langsung dari sini, Nasiti. Erik, terima kasih atas laporan Anda. Kita nantikan laporan Anda selanjutnya. Demikian pemirsa, Erik Himawan dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Muhasin Jalal melaporkan langsung dari ND Flores.